Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Jenderal Julitar Silitonga. Saya dari CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi, unit kerja SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. Silakan. Ya, dan saya juga Rimarita Purba dari SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi CGP Angkatan ke-8. Oke, nama saya Siti Ainun, saya CGP Angkatan ke-8 dari SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bu Rima. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat Pak. Sehat ya. Puji Tuhan lah Ibu juga sehat. Jadi seperti diskusi kita kemarin, hari ini jadwal Ibu supervisi ya kepada Ibu Siti ya. Iya Pak. Jadi gimana kira-kira persiapannya Bu? Udah oke? Mudah-mudahan sudah Pak. Iya, jadi kalau udah oke, ini kita diskusikan dulu ya mengenai rubrik penilaian yang mau Ibu buat pada percakapan coaching nanti. Iya, Sudah ada Pak. Ibu sediakan? Oh sudah Pak, ini Pak rubriknya Pak. Boleh saya lihat ya? Nah, ini sudah oke lah, tinggal nanti Ibu menerapkannya pada saat supervisi ya. Saya rasa tak perlu lagi ada yang ditambahkan, udah mantap ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itulah untuk memaksimalkan supervisi Ibu nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini Pak, saya nanti kompetensi yang saya kembangkan itu pertama kehadiran penuh ya Pak. Terus Iya. nanti saya akan lebih fokus kepada coaching untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Iya, jadi ingin fokus kepada pertanyaan berbobot ya. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin Ibu saya observasi nanti? Begini Pak, bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian mudah-mudahan rekan guru setelah mendengarkan dengan aktif bisa mencapai hasil yang diinginkan. Oke, baik. Nah, untuk itu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Ketercapaiannya kan Pak nanti Iya. mendengarkan dengan aktif, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa mencapai hasil yang diinginkan dari rekan guru yang saya supervisi. Iyalah Bu, kalau gitu udah bisa lah Ibu lakukan supervisinya kan sesuai jadwal hari ini kan? Iya baik Pak, sebentar saya telepon dulu dia Pak. Oh, kebetulan sudah datang Sudah Pak. datang. Oke. Halo Bu Siti. Ada Pak Kepala Sekolah. Silakan duduk Bu. Sehat Ibu kan? Alhamdulillah sehat Ya, saya silakan. Pak. Boleh Bu, dilanjut aja ya. Nah, Oke Bu. Kamu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rima. Bu Rima? Sehat juga Bu. Jadi kira-kira Bu ya, seperti yang sudah kita sepakati kan hari ini kita melakukan supervisi ya Bu. Kira-kira permasalahan apa gitu Bu yang Bu ada? Oh gini Bu, saya ada sebuah kelas ini Bu, di kelas 12 IPS 4 Bu. Nilai sejarah anaknya jatuh kali Bu, atau rendah kali Bu. Kira-kira apalah ya Bu yang harus saya lakukan di situ? Oh, nilainya rendah ya. Iya Bu. Kalau nilainya rendah, jadi itulah kendala yang Ibu hadapi ya. Iya. Kalau begitu ceritanya, apakah Ibu sudah membuat strategi belajar gitu Bu? Sudah Bu, saya buat metode kan Bu. Yang pertama itu Bu, saya buat anak-anak itu belajar, mengingatkan mereka untuk belajar di rumah Bu, pada malam hari Bu. Nah, kemudian kan Bu,
saya juga menghadirkan video-video pembelajaran Bu, ketika proses KBM Bu. Cuma kok masalahnya masih tetap rendah ya Bu ya, dari hasil analisis ulangan harian yang saya lakukan Bu. Dari siswa yang mendapat nilai standar 75 itu Bu, cuma 2 orang. Yang dapat nilai 73 itu 10 orang. Jadi jumlah siswa di situ 29, selebihnya Bu di bawah 70 Bu. Kan berarti rendah itu. Oh, di bawah 70 ya Bu? Iya, separuh lebih. Jadi kalau menurut apa ya, menurut standarnya rendah ya Bu. Iya. Kalau begitu Bu, kira-kira setelah Ibu melihat ini ya, yang rendah itu berarti tadi 60 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu itu, Ibu nanti mau membuat perubahan di angka berapa kira-kira? Kalau saya Bu, maunya saya dongkrak lah anak-anak itu saya pacu jadi ke 80 gitu. Naik 20 gitu. Oh, kalau mau naik 20, bukan pekerjaan yang ringan sebenarnya itu ya Bu. Terus kira-kira apalah yang Ibu lakukan setelah ini? Saya Bu terpikir, kemarin kan ada kegiatan PMM yang sudah saya ikuti kan Bu. Cuma saya kemarin itu kok nggak ini. Saya lihat wajah Ibu teringat PMM, teringat kembali ada kegiatan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya di situ Bu akan saya laksanakan sesuai dengan minat bakat siswa di situ Bu. Jadi saya kelompokkan si anak-anak ini tadi Bu. Mana kelompok kinestetik, mana kelompok visual, mana kelompok audio. Mungkin dengan cara seperti itu Bu, saya rasa bisa meningkatkan yang kata Ibu sih, memang menurut saya pun juga angka 20 itu panjang Bu. Gitu Bu. Jadi, mantap lah Bu. Kira-kira kapan lah itu bisa Ibu lakukan? Kalau saya rasakan Bu, kan itu pembelajaran diferensiasi itu kan Bu agak repot juga. Jadi saya rasa Bu, saya menyusun dulu lah Bu langkah-langkahnya, teknik pelaksanaannya akan saya laksanakan kira-kira nanti Bu minggu depan lah Bu. Karena baru kemarin saya masuk, saya melaksanakan ulangan harian. Jadi minggu depan akan saya laksanakan. Oh, baguslah Bu. Jadi bagaimana Bu, Ibu bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik? Tadi itulah Bu, saya akan membuat perencanaan yang matang Bu. Kemudian juga Bu, saya akan meminta dukungan lah Bu dari pihak sekolah Bu. Khususnya kepada bapak-bapak sekolah yang di sini Pak. Saya mau difasilitasi lah Pak. Fasilitasnya mungkin berupa infokus, berupa laptop, kemudian pengeras suara, speaker gitu maksud saya Pak. Karena biasanya kalau kita tengok video pembelajaran itu kan Pak, untuk yang kelompok nanti auditori, di situ kan butuh pengeras suara Pak ketika mereka mempresentasikan hasilnya Pak. Tadi kan Ibu sudah bilang Bapak Kepala Sekolah. Jadi kira-kira siapa lagi yang perlu dimintai dukungan supaya Ibu bisa mencapai seperti yang Ibu inginkan? Otomatis Bu, kalau ditanya siapa lagi berarti pihak MGMP kami lah Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman MGMP untuk bisa menyiapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu. Karena kan pikiran satu orang kalau dibandingkan dengan 3 orang kan akan lebih baik hasilnya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu dari pertemuan kita ini apalah yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Kalau yang bisa saya simpulkan Bu, saya jadi terinspirasi Bu melalui pembicaraan kita ini, bahwa untuk meningkatkan nilai siswa atau prestasi siswa itu saya harus melakukan pergeseran model pembelajaran dari yang tadi tidak menyenangkan cuma dengan satu metode, akan saya rubah menjadi pembelajaran yang bersifat diferensiasi yang bisa menyenangkan bagi siswa saya. Itulah Bu menurutnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah menginspirasi saya sehingga terbuka pikiran saya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu. Oke Bu.
kasih Bu. Ibu jangan bosan-bosan ya dengan curhatan saya. Dan gitu Bu, maaf ya Bu ya. Saya ada mau mengoreksi hasil ujian, jadi saya tidak bisa lama-lama di sini Iya, Bu ya. silakan. Izin ya Bu ya. Silakan. Iya, hati-hati ya Bu. Oh, iya, Dan Pak. nanti akan kita upayakan koordinasi sama penyedia proyektor kita, yang fokus kita ya Bu ya. Oke, Pak. Semangat Saya- mengajarnya Bu. Oke Pak, terima kasih Pak atas dukungannya. Iya, jadi Bu, tadi saya sudah mendengarkan kondisi Ibu dengan Ibu Siti. Kira-kira apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan. Iya, tadi Pak sudah hadir penuh dan juga sudah dapat mendengarkan dengan aktif dan juga fokus. Jadi tidak kesana kemari itu makanya Pak. Ya, bagus tidak mau ke kanan atau ke kiri. Terus itulah Pak kira-kira, dan sudah juga tadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang agak lebih berbobot. Iya. Jadi Ibu sudah melakukan kehadiran penuh pada saat supervisi, juga sudah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, boleh nggak saya hasil observasi tadi saya utarakan di sini Bu? Iya, baguslah Pak, supaya lebih mengembangkan. Jadi memang tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ini dengan baik ya, dengan menggali pertanyaan. Ibu Siti tadi juga memang sudah terinspirasi jadinya, sehingga dia bisa memecahkan masalah dia. Nah, juga Ibu tidak menyudutkan, ya kan? Tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Siti yang menemukan sendiri jawaban-jawabannya. Nah, kemudian Ibu juga memancing ya pertanyaannya supaya dia bisa berkolaborasi dengan rekan NGP-nya. Nah, dengan Ibu secara hadir, secara penuh itu, emosional Ibu itu merasa diperhatikan, jadi bagus memang. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan sama Ibu. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Ada lagi Bu? Kira-kira Pak, mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi Pak pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga Ibu itu bisa lebih menggali kemampuannya dan bisa mendengarkan dengan baik. Iya. Jadi ini sudah selesai lah ini kegiatan kita ini ya Bu. Harapannya nanti ini tetap berkelanjutan. Jadi saya juga bisa memantau. Memang habis ini saya ada kegiatan lagi di Dinas Pendidikan. Ibu bolehlah komunikasi dengan saya nanti setelah ini ya. Iya, Makasih ya Bu untuk Terima waktunya kasih. hari ini. Iya, Pak. Silakan, Pak. Pagi Pak. Hai, selamat pagi Bu Siti. Alhamdulillah. Segan kali Pagi. jumpa sama Ibu Kepala Sekolah ini. Gimana Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Biasa aja Pak. Bapak pun bakal duduknya di sini. Oh iya, amin. Terima kasih Bu buat doanya Bu. Nah, gini Pak, berdasarkan hasil kesepakatan kita kemarin, rencananya Bapak akan melaksanakan supervisi ya Iya, pada betul. Ibu Lima. Iya, jadi memang hari ini jadwalnya, makanya saya kabari Ibu kemarin supaya ini berjalan dengan baik. Saya juga mohon bimbingan dari Ibu lah ini. Oh oke Pak. Kalau begitu Pak, apakah Bapak sudah membuat rubrik penilaian Pak untuk kegiatan supervisi? Supaya kan supervisinya itu berjalan. Karena kan rubrik penilaian ini penting sebagai patokan kita melaksanakan kegiatan supervisi itu Pak. Oke Bu. Memang sudah ada saya siapkan Bu ini. Tadi malam saya pikirkan ini supaya hasilnya juga baik. Ini sudah ada saya siapkan rubrik penilaian. Bolehlah Ibu koreksi sehingga ada masukan sama saya Bu. Wih, mantap nih, nggak sia-sia Bapak kerja sampai malam ya kan Pak. Ya. Di sini nih Pak. Saya melihat ini Pak udah sempurna kali Pak hasilnya Pak. Cuma di sini kan Pak, boleh saya kasih sedikit saran kan Pak? Boleh lah Bu, Ah. masukan itu sangat baik untuk saya Bu. Oke Pak.
Di sini Pak maunya kan Pak, Bapak buat ketika nanti melaksanakan observasi, ketika memberikan umpan balik, bagaimana caranya agar kemitraan dengan Bu Rima tetap terlaksana Pak. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan yang menyudutkan ya Pak ya. Iya, iya. Oke, nah. Makasih Bu, udah Ibu ingatkan. Oke Pak, dilaksanakan aja Pak. Kemudian ini Pak, tadi saya sudah melihat rubrik penilaiannya. Kemudian saya mau bertanya kepada Bapak, sebenarnya kompetensi supervisi yang mana yang mau Bapak laksanakan kepada Bu Rima ini Pak? Iya, jadi Bu, saya kan merasa sebenarnya masih kurang ya perasaan saya dari 3 kompetensi ini Bu. Cuman memang yang agak-agak perlu saya kembangkan lagi ini Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi nanti saya bisa menggali duduk perkara atau saya bisa memberdayakan Ibu Rima nanti ketika pertanyaan itu saya utarakan itu. Jadi secara spesifik Bapak, kompetensi yang ingin Bapak gali itu apa sebenarnya? Iya, jadi Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Bu, nanti diharapkan juga timbullah ide-ide yang baik, sehingga bukan saya yang ngasih solusi sama Ibu Rima nanti, supaya dia bisa memberikan sendiri solusinya. Jadi saya berupaya memberdayakan Ibu itu. Jadi Pak, indikator ketercapaian dari tujuan supervisi ini apa kira-kira menurut Bapak? Iya, jadi dengan pengembangan yang saya lakukan ini nanti saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, sehingga praktek-praktek supervisi ini semakin bagus untuk kita kerjakan. Oke lah Pak, kalau gitu dilaksanakan aja Pak, segera Pak. Iya, jadi memang tadi sudah janji sih kami, tapi mudah-mudahan lah Ibu itu bentar lagi datang. Oke Pak, bisa dihubungin. Oh, itu Bu Rima dari kejauhan udah nampak. Oke, masuk Bu. Ya. Apa kabar Ibu Rima? Halo. Selamat pagi. Gimana Bu? Sehat Ibu Rima? Saya duduk Pak. Boleh duduk Pak. Duduk. Iya, saya dengar kemarin anaknya sakit Bu. Iya Pak. Jadi udah sehat anak Ibu? Mudah-mudahan udah lumayan lah Pak. Iya, Ibu sehat juga kan? Ya sehat. Iya, itu kesehatan itu yang lebih utama Bu. Jangan banyak pikiran kan. Jadi memang sesuai kesepakatan kita kemarin yang kita komunikasi dengan Ibu itu, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, kira-kira Bu, hal-hal apa yang ingin Ibu kembangkan, atau kira-kira masalah yang Ibu temukan dalam proses-proses pembelajaran ini? Iya Pak. Saya kan Pak menemukan masalah begini. Pelajaran kimia ini kan Pak, banyak sesuatu yang fobia tentang pelajaran kimia. Begitu Pak. Jadi itulah maksud saya. Ibu itu kayak takut gitu, belajar kimia itu kayak seperti menyeramkan. Jadi menurut cerita Ibu tadi, anak-anak murid kita ini fobia terhadap pelajaran kimia gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari persoalan Ibu tadi? Indikator yang saya capai itu kan Pak, mudah-mudahan nanti anak-anak ini bisa gitu, tidak takut dengan pelajaran kimia. Artinya mereka bisa merasa senang gitu, happy gitu dalam belajar kimia itu. Iya ya, memang kita pun sebagai guru berharapnya ya kan, pelajaran kita disukai, sehingga memang sekolah ini juga menyenangkan ya kan bagi siswa. Nah, di antara semua hal-hal yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa aja yang sudah Ibu lakukan itu sehingga supaya nanti hasilnya ini baik tercapai? Gini Pak, saya kan sudah, namanya kan belajar kimia kan Pak. Iya. Otomatis ya,
memang itu Pak, masih kan kemarin teorinya di kelas, Iya. setelah itu kan Pak nanti prakteknya bawa ke laboratorium gitu Pak. Jadi di laboratorium itu praktek lah, kita memang sudah mengajarkan Pak sama mereka bagaimana caranya di dalam praktek kimia itu supaya tidak membahayakan seperti itu. Terus hal-hal apa yang dilakukan supaya nanti di dalam praktikum kimia itu tidak berbahaya, termasuk cara-caranya. Iya. Jadi memang sebagai guru kimia Ibu sudah banyak melakukan hal-hal yang baik supaya meningkatkan ya, supaya murid-murid ini juga tidak fobia. Nah, tapi Ibu belum menemukan solusi yang baik. Kira-kira apalagi kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan supaya ini tercapai? Inilah Pak, kurasa mungkin karena di praktek di laboratorium itu agak sedikit seperti mereka itu membahayakan. Saya akan coba Pak, ini maksudnya orang itu bisa belajar di ruang kelas begitu Pak. Jadi saya mencoba membuat zat-zat yang tidak membahayakan. Dan bahkan Pak, saya maksudnya mau membuat praktikum-praktikum yang di kelas itu yang bisa bersahabat dengan alam, misalnya dalam praktikum indikator alami bisa prakteknya itu mengambil bahan-bahan yang dari alam gitu Pak, misalnya nanti entah seperti kunyit, buah bit, kol merah, misalnya seperti itu Pak yang ada di sekitar. Jadi saya menangkap sebenarnya Ibu Rima ini sebenarnya punya ide-ide yang brilian dengan hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira Bu, kapan lah Ibu ini mau melakukan ini? Tadi sudah saya lihat Ibu akan melakukan ini, akan melakukan ini. Kira-kira kapan lah ini Ibu eksekusi? Ya itulah Pak rencana saya mulai minggu-minggu depan lah gitu Pak. Kan kita kan harus menemukan dulu sama siswa itu supaya mereka bisa membawa bahan-bahan dan alat-alatnya. Kalau minggu ini nggak bisa juga ya? Iya Pak, karena minggu ini dari orang Nah, dari semuanya yang sudah Ibu rencanakan inilah tadi kan, ternyata banyak solusi. Kira-kira bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Saya rasa Pak, untuk supaya bisa berjalan dengan baik, saya akan lebih berkonsultasi lagi atau bermusyawarah lagi dengan teman-teman saya yang ada di sekolah ini. Ya kan kami kan ada beberapa orang kimia, ada Bu Ernila, ada Pak Taufik, ada Pak Nawi. Jadi saya minta sama mereka gitu solusi gitu bagaimana supaya anak-anak itu lebih belajar menyenangkan gitu Pak. Jadi supaya mereka tidak fobia, malah nanti juga Pak, saya juga bekerja sama dengan anak-anak Pak supaya anak-anak itu bisa membawa bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah, gitu Pak. Nah, kira-kira Bu, siapa lagi lah tadi udah Ibu bilang melibatkan NGNB. Kira-kira siapa lagi yang perlu Ibu minta dukungan? Perlu juga lah Pak minta dukungan kepada di sini kan ada namanya Pak pengelola lab, asisten laboratorium. Benar. Bisa, Pak. Jadi perlu juga lah izin dari kepala sekolah itu ya Bu ya. Nah, dari sekian panjangnya diskusi kita tadi ini Bu, kira-kira lah apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita itu? Ya Pak ya, yang bisa saya simpulkan berarti kita harus lebih kreatif lagi Pak. Guru itu harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu bagi siswa itu dengan berbagai cara. Misalnya seperti yang tadi yang sudah saya sarankan itu Pak, kan? Jadi bisa juga seperti yang Bapak bilang itu kita berkolaborasi dengan anak-anak yang lain. Terus kemudian bisa juga kita belajar seperti yang istilah sekarang berdiferensiasi. Ya, dengan kurikulum yang merdeka ini ya. Nah,
memang seyogianya lah memang kita guru melakukannya. Kira-kira ada hal baru lagi yang didapatkan dari diskusi kita kali ini? Hal baru itu Pak, pokoknya di kurikulum Merdeka ini siswa itu dituntut lebih bisa lah Pak, mereka lebih mengembangkan dirinya gitu. Pusat pada murid ya. Memang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah mengikuti pelatihan. Nah, itulah Bu, saya yakin Ibu bisa melaksanakan ini. Saya juga nanti bisa memantau ya proses berjalannya. Saya boleh kan nanti saya observasi pada saat Ibu sudah mengajar di kelas. Iya Ya, Pak. saya tertariknya ketika ini kita sudah Ibu rencanakan, saya nanti bisa memberikan masukan setelah observasi itu. Itu kira-kira Bu. Iya. Nggak keberatan nih Bu Oh kan? enggak Pak. Nah, dan terima kasih ya Pak, karena dengan perbincangan kita ini jadi saya bisa terinspirasi. Oke, Saya sama-sama Bu. Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Kebetulan saya masuk lagi Pak. Iya, jadi kita sudahilah pertemuan kita ini ya Bu Iya, ya. Pak. Semangat Bu, Rima ya. Oke. Saya tadi sudah mendengarkan kegiatan supervisi yang Bapak lakukan kepada Bu. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan ketika Bapak melakukan kegiatan supervisi tersebut, Pak? Iya, jadi Bu sesuai dengan yang saya rencanakan di rundut penilaian itu, memang saya tadi sudah melakukan saya berupaya ya kan hadir secara penuh dengan segala pergumulan persoalan yang ditarakan Ibu Rima tadi. Jadi saya juga mau berusaha mendengarkan dengan aktif, sehingga saya boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya dia bisa terberdayakan lah Bu gitu dengan persoalan-persoalannya itu. Saya rasa memang udah seperti itu yang sudah Bapak lakukan, karena kan saya tadi hadir juga di sini mendengarkan Pak. Boleh saya menyampaikan hasil catatan saya Pak mengenai kegiatan observasi yang Bapak lakukan? Boleh lah Bu, karena kan yang namanya kritik membangun itu demi kemajuan saya juga sebagai guru sangat saya butuhkan lah, apalagi dari seorang pimpinan seperti Ibu yang sudah pengalamannya banyak Bu. Bapak ini sama aja nih Pak. Nah di sini tadi Pak, inti permasalahannya itu bagaimana caranya supaya siswa tidak fobia terhadap pelajaran kimia ya kan Pak? Nah, jadi di situ saya melihat bahwa Bapak sudah mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang membangun diri Bu Rima, sehingga Bu Rima bisa sadar bahwa kegiatan yang harus dilakukan Bu Rima itu untuk siswa tidak fobia terhadap pelajaran kimia itu melaksanakan praktikum di dalam ruangan. Artinya mungkin si anak selama ini kan takut kalau masuk lab. Nah, kenapa? Karena kan kalau di lab itu kita tahu Pak, semua benda-bendanya itu dan aromanya pun menusuk kadang-kadang Pak, banyak zat-zat di situ Pak. Jadi mungkin ketakutan yang bisa diserap dari Bu Rima yang tadi anaknya kenapa jadi fobia, mungkin dia alihkan ya Pak dari pertanyaan Bapak yang tadi sudah membangun Bu Rima melalui pertanyaan berbobot tadi. Dan apa yang Ibu lakukan supaya siswa tidak fobia? Nah, Bu Rima menjawab tadi, dikatakan Bu Rima bahwa dia akan melakukan praktikum di kelas dengan bahan-bahan yang sederhana seperti kunyit, buah bit, itu tadi yang saya dengar. Kemudian Pak, di situ juga saya tadi menemukan bahwa ternyata siswa ini bisa meningkat minatnya dengan Bapak eksplor melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak itu tadi dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Bu Rima tadi sudah berjanji ya kan bahwa dia akan merancang teknik pembelajaran menyenangkan dan melakukan kolaborasi tadi ya kan Pak, melalui kegiatan MGMP kimia tadi, bahkan dengan peserta didik juga. Peserta didik ini tadi menyiapkan bahan ya kan Pak. Kemudian Bu Rima juga, Bapak tadi ada bertanya siapa yang kira-kira yang mau dilibatkan lagi dalam kegiatan ini tadi. Bu Rima menyatakan ada asisten laboratorium. Jadi saya rasa memang Pak, di sini sudah jelas Pak bahwa kegiatan yang Bapak lakukan dalam supervisi ini sudah bisa menyebabkan Bu Rima mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran kimia itu tidak menakutkan. Saya berterima kasih
melalui kegiatan supervisi yang Bapak lakukan kepada Bu Rima, sehingga menyadarkan Bu Rima bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Iya, Bu. Pak, gini Pak, tadi saya udah di WA, ada pula rapat saya di Dinas. Nanti kita bisa lanjutkan bincang-bincang kita ini ya Pak ya, untuk masalah yang akan datang Pak. Oh iya Bu. Jadi terima kasih lah Bu untuk waktunya hari ini. Jadi saya juga bisa dikasih masukan untuk melakukan supervisi sebagai coach dengan baik. Oke lah Bu, yang mungkin Ibu banyak waktu yang tersita. Terima Oke. kasih ya Bu ya. Oke Pak, hati-hati Pak, Ya, Bu. sehat-sehat kita semua. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Rima. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Dan Ibu apa juga kabarnya hari ini? Iya, baik Bu. Setelah kita kemarin bicara 4 masa, rencananya Ibu hari ini akan mensupervisi Pak Jedendra ya. Iya Bu, betul. Kami sudah janji hari ini. Nah, kira-kira Ibu sudah mempersiapkan rubrik supervisinya? Oh sudah Bu, ini dia Bu rubriknya. Saya mohon dulu Ibu lihat, dan mana tahu ada yang ingin Ibu beri tambahannya, boleh Bu dipersilakan untuk mengkoreksinya. Oh, ternyata dari rubrik yang Ibu berikan ini sudah bagus Bu, sudah paten ini. Terima kasih Bu. Cuman ya kalau saya lihat ya mungkin Ibu boleh menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membobot lagi ya Bu, supaya bisa lebih menggali, mengeksplor yang Ibu supervisi. Iya Bu. Kira-kira pada saat supervisi nanti Bu, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan? Saya Bu di situ ingin mengembangkan untuk mendengarkan aktif dari kegiatan kami, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa nanti mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Jeb nanti bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya hadirkan tersebut Bu. Nanti Bu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik nanti observasi? Dari kegiatan mendengarkan aktif itu Bu, dan dari kegiatan untuk kehadiran penuh Bu. Baiklah, karena Ibu sudah menjelaskan itu. Nah, kira-kira menurut Ibu nanti pada saat Ibu mensupervisi Pak Jedendra, indikator ketercapaian apa yang mau Ibu capai nanti dalam tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya ingin agar nanti Pak Jedendra Bu bisa dapat menemukan solusi dari jawaban-jawaban yang dihadirkan ketika saya bertanya kepada Pak Jedendra Bu. Oh, baiklah Bu. Terima kasih. Silakan Mbak Nana supervisinya. Oke Bu, sebentar Bu, saya panggil dulu Pak Jedendra untuk ke ruangan ini Bu, untuk saya laksanakan. Sebentar Bu, saya ambil HP saya dulu Bu. Oh iya, masuk Pak Jed, udah saya tunggu Bu. Aduh, iya. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Oh, ada Ibu kepala sekolah. Iya. Oke. Sehat Ibu. Sehat Pak. Jadi itulah Bu, saya ingin berkonsultasi lalu di supervisi sama Bu. Iya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami tentang masalah yang Bapak hadapi Pak? Iya, jadi saya berharap juga Bu, Ibu dapat membantu saya menemukan solusi dari persoalan saya. Jadi di tahun ajaran yang baru ini Bu, saya rasa agak sulit saya Bu, membuat perangkat ajar yang baru ini Bu, modul ajar itu Bu. Bantulah saya Bu. Oh, jadi masalah yang Bapak hadapi seputaran dengan perangkat pembelajaran. Iya. Kalau di kurikulum Merdeka kan yang disebut dengan modul ajar ya kan Pak? Iya, Ya. benar Bu. Iya Pak. Jadi di situ permasalahannya tentang teknik pembuatan modul ajar gitu Pak. Iya Bu, saya
masih apa namanya kurang lah Bu dalam hal membuat modul ajar ini. Dulu tahunya kami RPP Bu, gitu ya. Jadi Pak, rencana yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa membuat modul ajar itu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan langkah-langkahnya Pak? Jadi Bu, memang beberapa waktu ini memang sudah berusaha sih untuk menghubungi rekan-rekan teman sejawat yang di PJOK juga di sini Bu. Cuman memang kayaknya kami bertiga waktunya masih pada sibuk Bu. Itu Bu. Jadi saya pun gimana lah menyusun ini ya gitu, gimana gitu. Jadi belum ada kawan kepikiran gitu Bu. Oh, apakah Bapak tidak mengaktifkan MGMP yang ada di sekolah kita ini Pak? Artinya gini Pak, Bapak kan ada bertiga. Iya. Apakah Bapak tidak mengaktifkan, ayo kawan-kawan kita buat yuk, gitu? Nah itu memang Bu, setelah masa COVID ini memang sih kita udah luring ya, udah tatap muka. Tapi mungkin karena memang masa-masa ini peralihan sehingga memang jadi apa namanya terlalu comfort zone, di zona nyaman jadi jauh, sehingga saya kurang mengeksplorasi diri dan melakukan koordinasi sama rekan-rekan guru PJOK. Kemudian Pak, apa Bapak tidak tergabung di dalam MGMP tingkat kota tebing tinggi Pak? Nah itu sebenarnya saya tergabung Bu, tapi memang MGMP kota kami ini juga sedang vakum. Mungkin itulah belum ada yang menggerakkan lagi Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak, langkah apa lah Pak kira-kira menurut Bapak yang bisa Bapak kembangkan agar modul ajar ini bisa Bapak selesaikan gitu Pak? Nah itu dia Bu, sudah memang saya pikir-pikir tadi karena sambil kita cerita ini kan Bu, ada baiknya memang saya juga menghubungi ketua MGMP tingkat kota ini supaya ketika ada 2-3 orang yang memikirkan kan Bu, jadi ada solusi. Ya harapan saya sih ini bisa berjalan secepatnya lah Bu, supaya modul ajar ini cepat terrealisasi gitu Bu. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi Pak, kira-kira kapanlah Bapak bisa memastikan bahwa rencana Bapak ini untuk menghubungi ketua MGMP itu bisa terjadi Pak? Nah itu Bu, saya lihat waktu saya itu Bu, 2 hari ini sih memang masih padat lah Bu, tapi kayaknya hari Kamis bisa lah ini Bu, saya komunikasi sekalian juga nanti kawan-kawan yang ibu guru PJOK yang di sekolah ini kita aktifkan juga Bu. Ada ide saya gitu Bu. Jadi Pak, kalau menurut Bapak lah, selain itu siapa lagi lah Pak yang bisa memberi dukungan kepada Bapak untuk penyelesaian modul ajar Bapak ini? Nah memang kalau yang ini sih saya berharap ibu kepala sekolah lah Ibu Terima ini mendukung bukan hanya MGP PJOK, mata pelajaran lain juga, supaya memang nantinya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik Bu, dengan adanya modul ini. Ya dukungan dari kepala sekolah, fasilitas nanti kami mau mengadakan MGP tingkat sekolah maupun tingkat kota tebing tinggi, kalau boleh nanti di sekolah kita ini aja dulu pertama Bu. Oh syukur alhamdulillah lah kalau kayak gitu ya kan, Ibu bisa nanti memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Pak Jack. Kemudian Pak, ya kan, apalah yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan kita ini berupa dialog kita hari ini Pak? Nah itu dia Bu, jadi saya terpikir memang ketika saya jumpa sama Bu Siti ini, jadi terbuka pikiran saya, sehingga diskusi ini menghasilkan solusi untuk permasalahan saya tadi. Jadi saya bisa mengeksekusi secara cepat lah ini segera ini. Oke Pak. Jadi Pak, adakah hal baru atau ide baru yang bisa Bapak temukan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Nah itulah Bu, jadi mengaktifkan MGMP ini juga setelah jumpa dengan Ibu lah baru terpikirkan lagi. Tadi pikirnya saya mau cari sendiri, cari di YouTube, tapi nggak ada nggak ada kawan untuk bertukar pikiran gitu Bu. Memang makasih banyak lah Bu, karena Ibu lah nih bisa saya
memecahkan masalah ini. Oke lah, paham. Jadi terima kasih lah Bu ya untuk waktunya hari ini. Dan Iya. memang habis ini saya mau masuk lagi nih di kelas IPA 2 Bu. Oh, oke. Jadi makasih lah ya Bu Iya, Siti, iya, iya, jangan Pak. ragu-ragu, segan-segan lah untuk membimbing kami yang muda-muda ini. Bu Kepala Sekolah, izinnya Bu, saya masuk dulu. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sudah mendengarkan ya Ibu melakukan supervisi dengan Pak Jetendra. Dan saya sudah melihat dan mengikutinya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Saya sudah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan Bu. Apakah Bapak Jetendra sudah mengaktifkan kembali MGMP kita yang sempat vakum karena kemarin pandemi? Nah, kemudian juga saya sudah bertanya kepada Pak Jet, apakah Bapak itu tergabung dalam MGMP tingkat kota tebing tinggi? Itu sudah saya lakukan Bu, karena dengan menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut menginspirasi kepada Pak Jetendra untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Oh, terima kasih Bu sudah melakukannya. Izinkan saya menyampaikan hasil observasinya Bu. Oke Bu, saya dengan senang hati akan menyimak dan mendengarkannya Bu, bahkan menerimanya. Iya, dari hasil observasi tadi saya lihat Ibu sudah hadir penuh sesuai dengan jadwal dan aktif mendengarkan serta fokus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi Ibu, apakah ada lagi kompetensi yang bisa Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru kita lakukan? Ada Bu. Saya tadi melihat dari hasil supervisi saya kepada Pak Jet itu Bu, masih ada kelemahan yang seharusnya saya lakukan ke depannya Bu. Yaitu saya harus menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali inspirasi yang ada di dalam benak Pak Jetendra supaya bisa tercetuskan dan bisa dilaksanakan di kehidupannya yang akan datang. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi Bu izin dulu saya ya Bu ya. Karena saya juga akan ada rapat ini Bu.